Ibu sudah datang ke sana. Ibu sudah datang ke orang itu, ke calon nasabah itu. Tapi ketemu orangnya. Oh, oke. Terus ibu gimana jawabnya kalau dia bilang sama? Nanti lain kali kamu berngobrol lagi. Nah, itu salah. Itu salah. Ya, salah. Jadi kalau misalnya orang itu kan tadi saya bilang nggak boleh titik kan? Kalau ibu ngomong lain kali itu sama dengan titik. Ya, jadi harus koma. Jadi ketika dia, oh sama loh, ternyata pertanyaannya adalah satu, dia menghindar untuk ibu temui lagi. Karena dia bilang sama. Benar nggak? Ya, kalau bilang sama, dia bilang, oh ya sama seperti apa? Nah, itu harus koma. Gitu loh, sama seperti apa? Nah, terus yang kedua, oke, saya ngobrol-ngobrol lagi. Terus ibu kasih masalah. Bu, banyak loh orang di luar sana kecewa dengan asuransi. Dia bilang sama. Nah, jadi orangnya itu ngomong sama, diincer kemana? Sama kan? Dia bilang sama. Tapi ketika terjadi sesuatu, gila, gak sama. Ternyata dia mengeluarkan uang itu yang di luar dugaan, dan dia merasa itu punya polis, dia merasa punya asuransi sama. Ternyata gila loh, ketika dibutuhkan nggak sama. Modeni, nah, ada masalah kan? Nah, ketika itu coba saya bantu, saya lihat polisnya, saya bantu review. Iya, ibu, saya punya nasabah Prudential sudah kelima. Jadi ditawarin agen A ngambil, ditawarin agen B ngambil, ditawarin agen C ngambil, ditawarin agen D ngambil, ditawarin agen E ngambil. Saya F. Bisa tuh closing. Malah dari semua 5 ini saya closing. Saya paling gede preminya. Karena saya yang membuat itu tadi. Saya masukkan semua. Sama-sama judulnya Prudential, pasti ada samanya, sama CCB-nya, pasalnya, uang pertabungannya kan nggak sama gitu. Terus caranya kita yaitu tadi, menurut kamu sudah cukup segini? Cukup, misalnya kayak gitu. Cukup, misalnya dia ngomong gitu, cukup mbak, misalnya kayak gini. Bener cukup. Kamu kok koyak nasabah yang sama? Nah, itu disamakan. Bilangnya cukup. Iya kan? Saya itu kan api ambek itu. Jadi kamu menjual true story, benar? True story. Jadi kamu menjual story-nya orang. Jadi kamu bilang sama dia, teman saya itu apa namanya? Dia bilang cukup. Ternyata ketika terjadi resiko, waduh, asetnya dijual. Deposito sing digawe anak itu, nah itu membuat hipnosis dia. Sing semestinya dibuat anak itu loh keambil. Ngerti ya? Nah, berarti apa? Cukup enggak? Enggak cukup. Cukup itu dalam kayak apa? Ini yang termasuk aku. Nah, itu kamu harus tentukan, kamu harus ketemu. Jadi nggak bisa. Memang kita itu nggak bisa kalau membuat orang itu membuka mindsetnya dengan hanya WA, dengan hanya ketemu ini. Memang saat benar-benar ini, nah itu. Kita harus tahu oh yes, itu of course. Itu pasti ibu. Kalau ibu tidak lihat polisnya, apa bedanya ibu dengan dukun diri sendiri? Benar nggak? Tapi ketika ibu tahu polisnya, ibu akan bedah semuanya, kebutuhannya dia, dan kita masuk kemana itu akan tahu nanti. Nah seperti itu. Jadi ibu bikin janji temu dulu. Yang penting bikin janji temu, kasih masalah. Jangan salah loh ya, ini jawabanmu persis kayak koncoku. Sama, ternyata gak sama. Gak apa-apa, aku minta waktu udah 15 menit sharing. Kamu gak perlu ikut, kamu gak masalah kok gak ikut. Ini kan tentang keputusanmu, tentang keputusan masa depanmu. Minim, aku bisa tahu tentang polismu. Oke ya, Sabtu ya, jam 2. Tuh. Jangan, kapan ketemu?
nggak jelas. Jam piro nggak jelas. Jadi Sabtu ya jam 2 itu agent harus itu. Ya itu. Nah kalau itu ke sana, monggo karena dia sudah punya polis, linjau sama dia seperti itu. Nah siapa tahu itu polisnya cuma punya bapaknya, nggak ibunya, kan gitu. Sedangkan suaminya, ibunya. Nah itu kan sama aja bu, bapak punya, yang kena resiko ibu, hancur lah uangnya, bener nggak? Jadi yang benar adalah orang tua harus punya, papa mama. Karena ketika papa mamanya sebagai pencari nafkah, lek anak loro, wong tua sih iso golek, bener nggak? Golek utangan lah istilahnya. Tapi lek orang tua yang sakit, nah itu, oh iya itu yang saya tunggu. Ya. Oke teman-teman, ada yang lagi tanya? Gus, kamu nggak tanya sama saya? Standing nggak tanya? Alah mau ke sana tanya aku sih lo. Nanti aku memang miring ke sana. Bangun terus terang. Iya, bentar. Apa tadi? Tanya apa? Iya sih. White ya, white. Wah itu putih. Bagaimana cara membuat janji temu? Cara membuat janji temu. Cara membuat janji temu itu sebenarnya teman-teman itu banyak ya. Kita ngomong janji temu itu kepada siapa dulu? Kepada orang yang dikenalkah? Atau kepada orang yang baru dikenal? Kalau dengan orang yang dikenal, jujur ya janji temu itu bisa dengan langsung datang, bisa dengan kita pakai janji temu dulu. Langsung datang itu bisa loh teman. Janji temu, jadi ketemu ya. Jadi saya ngomong sama tim saya, lek orang iki uangnya boleh aja, ya toh. Pokoknya kamu tahu rumahnya, jujur langsung. Karena bisa jadi di situ dia langsung langsung membuka, dia nggak mungkin menolak kita, jadi langsung datang. Jadi dia langsung datang, kita langsung edukasi dia, itu bisa terjadi kepahaman. Kalau pakai janji temu itu susah. Tapi ya, kalau kita bikin janji temu, ya itu harus gini, Ci Enda. Ci, aku bisa minta waktunya nggak? Misalnya kayak gitu. Jangan aku bisa ya, Ci, minta waktunya ya. Nah, jangan aku bisa minta waktunya nggak? Itu kan ada dua pilihan berarti. Jangan, ya, jangan. Ci, minta waktunya ya Selasa jam 12. Aku ada program baru dari Prudential. Ini cocok banget untuk janji. Bisa ya Ci? Gak bisa aku gini-gini, sorry aku repot. Ketika dia repot, minggu Ci sampai 3 kali. Ketika minggu aku udah isa gini, ya apa lek Senin? Beda kan? Ya apa lek Senin? Bahasanya kan beda. Tadi minggu Ci, jangan Senin Ci, podo enggak? Podo. Minggu Ci, ya apa lek Senin? Itu bahasanya beda. Ya apa lek Senin? Gak bisa aku Senin, Selasa wes loh. Seperti itu. Kalau dia Senin masih tidak bisa, lah ya, kalau dia tidak bisa, oke Ci, boleh ya? Nanti Endang bantu untuk mengingatkan lagi ya untuk janji temunya. Udah seperti itu. Tapi kalau kita mepet-mepet seperti itu, untuk bikin janji temu itu ya kita harus memang langsung minta waktunya dia. Tentang apa? Misalnya kayak gitu, Ci, jujur tadi kan sudah punya banyak polis. Diadang, walaupun dia guru ngomong, wes duwe polis. Iya toh? Ci, jujur, tadi kan sudah punya banyak polis ya. Tujuannya di sini adalah untuk mereview polisi tadi. Sudah berapa lama tadi punya polis? Banyak orang di luar sana punya polis, jujur Ci, kemarin. Nah, dijual. Kemarin saya bedah polisnya orang ya, dia punya 11 polis. Ketika saya bedah, ternyata dia tahu apa yang dibeli itu benar-benar gak menjadi kebutuhannya dia. Masalah kan, padahal gak ada dari polisi apa, bener gak? Supaya mengundang dia untuk bikin janji temu, gitu. Just sharing aja Ci, anggaplah customer service, ya. Jadi kita datang ke sana, terus kemudian nanti dari situ tadi bisa tahu, seperti itu. Tapi yang jelas janji temu itu harus dilakukan berkali-kali, harus. Orang yang nggak bikin bisa janji temu, jujur, itu pasti dia nggak pernah bikin janji temu. Benar?
orang yang nggak bisa bikin janji temu, pasti dia nggak pernah bikin janji temu. Karena kalau dia sudah biasa bikin janji temu, ikut kayak kacang goreng. Dihadang ini ngomong ini, dihadang ini pasti dia tembus. Atau lendak langsung datang ke rumahnya. Ya, saya sama tim saya, ya kalau misalnya nggak ada janji temu, eksekusiin, misalnya gitu. Saya langsung ngarang tuh eksekusi, jadi langsung datang ke rumahnya itu. Ditolak enggak? Enggak teman-teman, itu sudah survei, saya sering kali seperti itu. Loh, kok enggak janjian dulu? Iya, saking mampir, padahal sengaja. Bener nggak? Iya, saking mampir, bla 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 ini wes terjadi hipno itu. Gitu loh. Karena kan dia sebenarnya nggak paham. Ketika paham, dia pasti tahu lah. Oh, aku ini berarti harus ini ya, harus punya ini ya, harus punya itu ya. Seperti itu. Jadi terus ya dibikin sendiri. Lama-lama akan kreatif gitu. Ya, enggak sudah punya polis apa? Terus kalau enggak ini ada program baru. Kalau enggak terus ada aja. Oke? Tadi ada yang tanya lagi? Ya. Mau tanya, tadi kan semuanya berawal dari review polis. Ya. Tapi ketika kita menawarkan untuk review polis, terus secara nasabah ini menolak, kita harus gimana? Kalau dia menolak dengan review polis, ya toh, ya kita cuma ngomongnya gini. Oke. Pak, oh nggak apa-apa Pak, mungkin hari ini Bapak repot. Ya toh, kita langsung ngomong repot. Padahal dia menolak review polis, tapi kita ngomongnya kan repot. Bener nggak? Pak, nggak apa-apa Pak, kalau mungkin Bapak hari ini repot. Nggak apa-apa ya Pak ya, nanti saya bantu untuk reschedule untuk bantu review polis. Jujur Pak, review polis ini penting. Nah, itu kasih masalah kan? Jadi habis ngomong kayak gitu, mengindahkan, mengiyakan dia, tapi langsung, jujur Pak, review polis ini penting. Ya Pak, karena ada keuangan nasabah bisa kecolongan dari dia tidak pernah review polis. Kasih masalah nggak? Ya, saya sudah ada memberikan masalah seperti itu. Dia kan sudah bilang dia sudah punya polis kesehatan. Saya bilang sama dia, tapi mau review polis karena takutnya polis kesehatan ini hanya mencakup penyakit yang biasa saja. Dari penyakit kritis seperti stroke, kanker dan tidak segala macam itu takutnya tidak dapat atau takutnya menyimak. Jadi walaupun saya sudah kasih masalah seperti itu, dia bilang kok nggak makan aja. Itu harus bagaimana? Ya memang sih kalau orangnya sudah ngomong kayak gitu, oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, just sharing aja. Karena memang saya spesialisnya tentang garansi uang pertanggungan. Saya bukan spesialis yang untuk kesehatan kok. Karena dia kan tadi ngomongnya seperti itu. Nah, ada aja. Saya bukan spesialis yang tentang saya spesialnya tentang uang pertanggungan, bukan yang garansi tadi kok. Jadi beda Pak. Jadi Ricky ini spesialisnya ke yang uang pertanggungan. Artinya Koko tahu ya uang pertanggungan. Uang pertanggungan itu uang yang langsung keluar gede kok, masuk ke rekening tadi. Kalau yang dimaksud Koko itu bukan spesialis saya. Nah, masa kamu? Boleh ya, saya bantu ini. Masuk gitu. Ya? Oke? Kalau tanya gimana caranya nge-push secara elegan, bukan Nah, betul. Pertanyaan yang bagus. Gimana nge-push secara elegan, bukan ngemis-ngemis. Yang pertama, saya tadi sudah bilang sama siapa namanya? Alvin. Vin, saya tadi sudah bilang, coba Alvin dirubah mindsetnya. Ya, ketika mindsetnya tidak rubah, maka selamanya mindset itu kita akan merasa seperti ngemis. Ngerti ya Vin ya? Jadi saya dulu kalau lagi prospek kena nasabah, terus kemudian ditolak nih ya. Padahal Pak, gini, wes enggak, misalnya kayak gitu. Aku pulang itu loh ya, terus pakai koma, titik enggak, terus pakai koma, aku langsung gini. Ih, goblok gak marin. Ngerti ya? Kok tak teko maneh, tak follow up rasane kudu dikasih vitamin. Vitamin itu maksudnya kata-kata yang beda. Ngerti ya? Tapi ketika mindset kita kok sangat ngemis, yang pertama Anda pasti tidak bingung. Karena mindset tuh nggak dirubah. Ketika mindset mau gila lo, gue ini bantu orang, lu nggak mau, gue nggak rugi kok, bener nggak? Nah, ketika itu ada, percaya sama saya, hantam promo,
Maksudnya hantam kromo itu dia ngomong apapun itu menjadi alat untuk kamu justru bisa. Karena dengan penolakan itu gitu loh. Ya. Jadi misalnya gimana caranya supaya tidak seperti mengemis-ngemis? Oh nggak masalah Pak. Misalnya ini orang, Pak ikut ini. Oh nggak Mak, gini misalnya. Oh nggak apa-apa Pak. Asuransi itu bukan sebuah tabungan. Yang kapanpun Bapak mau itu silakan. Tapi asuransi ini beda. Asuransi ini tidak semuanya orang bisa. Nah, tidak semuanya orang bisa. Orang kaya belum tentu bisa beli asuransi loh. Kalau orang stroke naruh uangnya di bank, boleh nggak teman-teman? Boleh. Bawa duit sak koper, mlakune stroke. Nek nggone bank, Pak, saya mau deposito, diterima nggak? Diterima. Saya pernah kok, saya closing gara-gara saya cerita gitu. Tapi maaf Pak, Anda masuk ke kantornya asuransi, stroke, ya toh, terus nggawa duit 1 M. Maaf Pak, Anda terlambat. Masalahnya yang aku beri 10 koper dari yang Anda bawa. Betul? Preminya nasabah mah kecil, cuma 1 koper. Bener nggak? Tapi yang dikasih adalah jaminan 10 koper. Artinya apa? Anda nabung kapanpun bisa, sampai tua pun gak ada flatnya, gak ada perbedaannya. Lah kita ada, wanita sama laki aja beda, bener gak? Perokok sama tidak perokok beda, tua sama muda beda, pekerjaan aja bisa beda loh, bener ya? Ini yang gak tahu sok jual mahal dia, padahal belum tentu diterima, bener gak? Jadi kita nggak bisa, masa gini loh, masa kita harus dihilangkan dengan supaya kok sawangannya aku ngemis seperti itu, dihilangkan. Karena apa? Jujur, Pak, aku kadang-kadang ngomong gini teman-teman, jujur ya Pak, agent itu kadang-kadang kesannya memaksa. Ngerti ya? Aku omongin dulu. Jadi nasabah itu sebelum ngomong, aku ngomongin dulu, Pak, jujur ya, agent itu kesannya memaksa. Biar dia ngerti gitu loh, aku nggak memaksa. Masalah anak koma, mari ngomong. Gitu loh. Agent itu kesannya memaksa. Bapak nggak tahu nggak masalahnya kenapa? Karena agent itu ya balapan sampai musibah Pak. Bener? Balapan sampai musibah lo agent. Kok nek gak cepet-cepet melo, masalah yang meneng loh, kok mati ya kan lo, bener nggak? Kok gak malah balapan dari musibah, makanya kok tak pekso, bener nggak? Masuk akal? Ngerti ya maksudnya? Agent ini kesannya memaksa, sebenarnya itu, waduh luar biasa agent itu. Jadi jangan merasa kok kesannya aku maksa ya. Agent nggak boleh punya pemikiran kayak gitu. Sebenarnya agent ini balapan sama resiko. Kalau hari ini dia ikut, bener gak ya? Sudah ikut, dapat 1 bulan, ya enak-enak lari pagi, ditabrak wong mabuk, mati belum. Keluar 10 miliar, bener gak? Untung kan mbok paksa, gitu. Dan gak ada orang yang ketika klaimnya dibayar itu dia ngomong, aduh terima kasih ya, maksudnya untung aku melok, bener gak? Bukan untung aku nolak, bukan. Dalek nolak, sopo sing bayar udah nolak, bener gak? Untung aku melok. Aku pernah kayak gitu teman-teman. Jadi pas dari nas host ya, dia ngomong, untung Yosun aku melok asuransi. Salah kamu. Saya bilang, lo kok bisa Sun? Untung kamu tak paksa. Beda? Iya sudah, untung kamu paksa. Biar mindsetnya itu ojo dipikir aku ini ngemis, ngerti gak? Masalahnya aku ini balapan sampai musibah. Setuju ya teman-teman? Hilangkan itu. Jadi jangan punya berpikir agent memaksa lah, agent kayak apa? Hilangkan itu, dukun diri sendiri Anda. Ya, tapi yang benar memang kita memaksa. Jadi kalau kita kesannya memaksa, jangan kok kesannya aku memaksa ya. Gak usah diomongkan itu di dalam hati, gak usah. Coba dirubah. Masalah yang balapan sampai musibah. Ayo kok cepat melo. Oh ini kok ini gitu. Karena mindset saya, aku balapan sampai
musibahnya dia. Benar ya? Nggak pakai sakit, masuk ke kamar mandi, kepreset, kepalanya kebentur, gagal otak, masuk ICU. Luar biasa nggak teman-teman? Gara-gara dipaksa loh. Ngerti ya? Jadi musibah itu nggak pakai penyakit. Tiba kepleset di kamar mandi tuh. Lek ero Tuhan itu SMS dia. Ojo masuk kamar mandi jam 8.15. Masalahnya nyawamu ada di situ. Kira-kira dia masuk kamar mandi enggak? Oh enggak. Gak mungkin masuk kamar mandi. Aku selalu bilang, kalau Taci hari ini insurans ini adalah sebuah kesempatan sama Taci. Maaf sih, kalau boleh saya tarik tadi. Kalau misalnya ini ya, saya, akhirnya jual saya. Kalau hari itu Tuhan SMS adik saya, ya, Sun, tahun 2012, bulan Februari, adikmu kena kanker. Biaya butuhnya 500 juta. Pertanyaannya, aku kiri Pak. Aku kerja banting tulang gawe keluarga. Tapi lek aku di SMS ambek Tuhan koyo ngono. Kira-kira tak paksa enggak aku tukar asuransi? Tak paksa. Masalahnya Tuhan enggak SMS. Benar enggak? Makanya kamu itu asuransi itu dibeli untuk hal yang tidak tahu. Ini yang penting. Ya. Pak, Bu, Ko, Cici, asuransi ini dibeli justru dari ketidaktahuan. Tahunya Anda hari ini sakit, tapi musibah tidak ada yang tahu. Setuju ya teman-teman ya? Nah, dari situ ketika kita ngomong seperti itu teman-teman, dia mindsetnya simple. Iya benar juga ya. Terus cerita tentang orang-orang yang ke kamar mandi. Jangan flat ya, kadang-kadang kalau presentasi itu selalu barengi dengan true story. Nanti ya. Terus kemudian saya selalu bukti klaim itu loh teman-teman. Bukti klaim yang kan sekarang ini banyak sekali sih membantu di sosmed, benar nggak? Bukti klaim itu ya, karena saya ini orangnya manual ya, saya print teman-teman, saya print warna teman-teman, ya toh. Jadi ngomong approve itu kan warnanya merah. Nah, jadi supaya kita approve, ya toh, approve. Nah ini 1,2 miliar. Lek biyen iki gak tak paksa. Terus oleh di duit 1,2 miliar. Masih punya duit ya toh, weman pek mending digawe anak. Oh jadi kayak lambene dokter. Ya toh, iki 1,2 lek lambene dokter sing njaluk. Pokoke ben mengo jalankan. Ben mengo jalankan. Total 1,2 miliar. Ketika dia tahu matanya melihat dari bukti itu namanya hypnoselling. Ngerti ya? Jadi nggak hanya